Manusia lebih pintar daripada Tuhan. Padahal hanyalah makhluk yang hina, yang tercipta dari yang hina. Lalu mengaku sombong, melampaui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah, turunkanlah pahlawan kedamaian di muka bumi-Mu. Bumi yang Engkau rencanakan untuk menjadi surga malah dibalik menjadi neraka oleh manusia-manusia durhaka, ya Allah. Hukum yang diturunkannya tidak diterima oleh akal goblok ciptaan-Mu, ya Allah. Begitu yang Ku maksud. Firman-Mu dibuang jauh-jauh, hasil pikiran manusia yang dipakai. Aku takut dengan bencana yang akan Engkau kirimkan kapan waktu. Aku tak tahu itu dalam rahasia-Mu, tetapi hamba-Mu selalu mengundang bencana itu. Teringat aku dengan kritik Siti Jenar terhadap temannya yang 9 itu. Apa kata Siti Jenar ketika disuruh menyembah Tuhan? Siti Jenar, salatlah, karena apabila engkau meninggal, kami yang sholatkan jasadmu, kami yang memandikan jasadmu. Itu kata para wali 9 kepada Siti Jenar. Lalu Siti Jenar kembali mengejek, rajin-rajinnya kalian menyembah Tuhan, tapi Tuhan yang kalian sembah kalian tidak tahu. Pedis kata Siti Jenar ini. Kalau menurut Pak Tua yang goblok, ya, aku ini bukan orang pintar, ya. Aku setuju dengan Siti Jenar. Jadi kita belajar dari salah yang menuju kepada kebenaran. Jadi rajin-rajinlah menyembah Tuhan. Semoga jalan yang kau lalui itu akan mendapat. Pak Tua, banyak lagi pertanyaan yang muncul itu yang menanyakan tentang Pak Tua ini, apakah sholat atau tidak? Baik. Akan ku jawab. Tidak ada yang sholat selain Tuhan. Kalau ada yang sholat selain Tuhan, maka dualah Tuhan. Itu mustahil, tak mungkin. Yang menanyakan apakah Tua ini sholat, aku pertanyakan kembali. Apa gerak-gerikmu sholat itu atas kekuasaanmu atau atas kekuasaan Tuhan? Apakah tenaga itu milikmu atau milik Tuhan? Kalau gerak-gerikmu itu berdasarkan engkau, maka engkau telah melawan Tuhan. Tetapi kalau gerak-gerikmu itu adalah gerak-gerik Tuhan, berarti hanyalah yang rendah. Itu gerak-gerik Tuhan yang rendah, mengabdi kepada yang tinggi. Jadi kita ini hanyalah predikat, yaitu tempat Allah berbuat, tempat Allah berkata. Semuanya adalah hak-hak Allah, tidak ada hak kita. Cara merasakan kehadiran Tuhan dalam diri itu. Baik, pertanyaannya bagus. Ini pertanyaan tingkat tinggi juga ini. Ismail Ibrahim itu yang bertanya. Oke, lanjut. Salam balik untuk Ismail Ibrahim, ya. Entah dari mana datangnya ini Ismail Ibrahim, tapi salam untukmu, ya, spesial untukmu. Kami akan jawab pertanyaannya bagaimana?
cara merasakan. Cara merasakan kehadiran Allah di dalam atau kehadiran Tuhan di dalam dirimu. Iya. Apabila engkau sudah merasakan kefanaanmu, ya, tinggal bakamu, itulah engkau sudah merasakan Tuhan telah hadir di dalam dirimu. Lahiru rabbi ala batinal abdi. Itulah penjelasan kami, saudara kami Ibrahim. Ya, semoga berkenan di hati dan semoga engkau diberikan ilmu oleh Allah melebihi dari kami atau sama dengan kami. Oke. Pertanyaan lagi berikutnya, Pak Dewo, apa maksud dari kalimat yang mengatakan begini? Pandanglah yang banyak itu bekas dari yang satu. Setelah itu satu memandang satu. Apa maksudnya itu? Saleh. Baik. Syuhudul kasra fil wahda wa syuhudul wahda fil wahda. Pandanglah yang banyak itu bekas dari yang satu. Lalu satu memandang satu, tunggallah adanya. Jadi yang banyak itu penjelasannya adalah bertolak dari yang tunggal ya. Bukan dari yang banyak menuju ke tunggal, tapi dari tunggal menuju ke banyak ya. Lalu yang banyak ini dihimpun lagi satu memandang satu karena yang banyak itu bekas dari yang satu. Jadi kesimpulannya, kita ini di dalam lingkaran sebuah yang tak berukuran, yaitu besar yang tak bisa diukur. Itulah Allah yang maha gaib, laisa kamitslihi syai'un. Itulah yang disebut-sebut wahid, ahadullah. Jadi tidak ada yang memandang Allah selain Allah memandang Allah. Tunggal adanya. Itulah penjelasan kami. Oke. Mana yang seharusnya duluan Pak Tua? Menyembah Allah atau mengenal Allah dulu? Mana yang lebih duluan antara keduanya itu? Yang semestinya menurut Pak Tua? Kalau menurut aku pribadi ya, kita itu belajar dari salah menuju kepada yang benar. Sudahkah kita tahu ketika kita sementara menyembah Allah, kita belum tahu, hanya kita atas perintahnya kita pun ikut, tunduk. Di dalam ketundukan itu baru muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam benak kita. Ya, siapa sebenarnya yang kusembah ini? Jadi salah dulu, baru benar. Tidak ada benar itu di dalam benar. Benar itu ada di dalam salah. Berarti menyembah dulu baru mengenal. Bagaimana mungkin engkau mengenal dulu baru menyembah? Menyembah dulu. Itu jalan menuju kepada pengenalan. Masuk? Iya. Tapi kan ya, kalau kita menyembah tanpa mengenal, kan tidak tahu siapa yang kita mau sembah. Betul sekali ya. Tetapi mana mungkin engkau tahu yang engkau sembah jika kau tidak menempuh jalan salah dulu.